Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik. Ini senang sekali ya Kak kalau hari ini kita bisa bertemu lagi dengan adik-adik ya Kak. Walaupun misalnya kita tidak bertatap muka ya Kak. Iya Kak, benar. Adik-adik, kita mau angkat pujian ya pada hari ini dengan lagu Kasih Yesus. Ayo kita bangkit berdiri semuanya, kita mau menyatakan kasih Yesus indah, sungguh indah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Marilah kita sama-sama untuk mengucapkan hukum Taurat yang tertulis dalam hukum Taurat yang kedua serta maksudnya. Hukum Taurat yang kedua: jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Allah. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik terkasih yang berada di rumah masih semangat ya memuji Tuhan ya. Nah, melalui lagu pujian pagi ini kita diingatkan supaya jangan suka cemberut, jangan suka marah-marah ya, tapi kita harus penuh kasih terhadap sesama kita. Ayo adik-adik, kita
nama Tuhan dengan lagu KASIH. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman, pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Grace. Disiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Nah sebelumnya kita angkat pujian, andaikan aku pahami semua bahasa adalah bahasa cinta. Andaikan aku pahami
mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang menyertai kami di dalam 1 minggu ini. Engkau memberkati kami Tuhan di setiap aktivitas yang boleh kami kerjakan. Tuhan Yesus, sekarang adalah hari Minggu, waktunya bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, bahan khotbah kita pada minggu ini tertulis di dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ayo adik-adik yang di rumah silakan buka Alkitabnya yang tertulis di dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kita sama-sama membacanya ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini adalah Minggu Palmarum. Nah adik-adik, siapa yang tahu arti dari Minggu Palmarum? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu ya? Nah, Minggu Palmarum itu adalah minggu sebelum hari peringatan kematian Tuhan Yesus. Nah adik-adik di rumah, ya, sebelum Inang melanjutkan cerita firman Tuhan, adik-adik mau mendengar cerita Inang nggak? Mau? Ya, nah adik-adik di rumah silakan lipat tangan, ya, duduk yang manis. Nah, Inang punya cerita nih, ya. Ada seorang ayah yang bernama Tong Ming. Nah, lelaki ini berumur 37 tahun. Dia berasal dari Cina adik-adik. Dia lumpuh adik-adik setelah jatuh dari sebuah gedung pada tahun 2013 ketika dia bekerja sebagai kuli bangunan. Nah, setelah kejadian itu adik-adik membuat keluarga Tong Ming tadi sangat sedih, ya, sangat sedih. Mereka adalah keluarga yang sangat miskin yang tinggal di pedesaan. Nah, setelah kejadian tersebut, Tong Ming banyak menghabiskan uang atau dana untuk pengobatannya, tapi tidak sembuh-sembuh juga adik-adik. Nah, karena demikian, istri si Tong Ming ini pun kesal dan meninggalkan suaminya Tong Ming dengan membawa anak perempuannya yang berumur 3 tahun. Nah,
istrinya tadi sama anak perempuannya meninggalkan Tongming, tapi si Tongming ini masih punya anak laki-laki. Nah, anak laki-lakinya lah yang ditinggalkan ibunya bersama Tongming untuk mengurus ayahnya karena ayahnya terbaring di tempat tidur karena lumpuh dia. Nah, taulah adik-adik, ya, anak laki-lakinya itu tadi setiap pagi, ya, dia harus bangun cepat, ya, jam 6 pagi dia sudah harus bangun untuk mengurus ayahnya tadi. Dia belanja, dia memasak, ya, dia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Bahkan sebelum dia pergi ke sekolah, dia harus menyuapi ayahnya makan dulu sebelum dia pergi ke sekolah. Nah, setelah selesai pekerjaan rumah dan menyuapi ayahnya tadi, baru dia pergi ke sekolah adik-adik. Tapi adik-adik, dia tetap semangat, ya, dia tetap semangat, dia tetap tegar, ya, dia tidak pernah mengeluh adik-adik. Nah, bahkan ketika jam istirahat siang, anak laki-lakinya si Tongming itu akan pulang ke rumahnya untuk menyuapi ayahnya makan siang, ya, supaya ayahnya tidak kelaparan. Nah, hebat ya adik-adik, luar biasa, ya, anaknya si Tongming itu tadi. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah, walaupun keadaannya bersama ayahnya seperti itu. Nah, adik-adik, ya, sama halnya, ya, dari cerita Inang ini, ya, sama halnya dengan Tuhan Yesus, ya, sama halnya dengan Tuhan Yesus, ya. Ketegaran Tuhan Yesus pada waktu dia mau disalibkan adik-adik, ya. Pada waktu dia mau disalibkan, ya, dia diolok-olok oleh serdadu-serdadu. Kemudian pada waktu itu dia dibawa ke gedung pengadilan. Di sana dia mau diadili. Nah, di sana banyak orang adik-adik, ya. Padahal Tuhan Yesus itu kan tidak bersalah, ya. Padahal Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Nah, dia diolok-olok, dia diadili, ya, karena dia akan disalibkan adik-adik. Padahal pada waktu itu kalau orang disalibkan itu karena bersalah. Tapi ini beda adik-adik, Tuhan Yesus kan tidak bersalah. Nah, peristiwa ini harus dilalui oleh Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan di Bukit Golgota, ya. Nah, adik-adik, ya, orang-orang pada waktu itu, ya, menghina Tuhan Yesus, ya, menghina Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus dengan berbagai cara. Apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka menanggalkan jubah Yesus. Yang kedua, mengenyam mahkota duri dan memakaikan ke kepala Tuhan Yesus, ya. Bukan itu saja adik-adik, mereka juga mengolok-olok Tuhan Yesus dengan penuh kejam dan benci, ya. Yesus ditendang, Yesus diludahi oleh mereka. Semua perlakuan Tuhan Yesus, ya, sangat berat dan tidak seorang pun yang dapat melaluinya, ya. Pengorbanan Yesus itu sangat luar biasa, ya adik-adik, ya. Nah, dari peristiwa di atas adik-adik, ya, Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia sangat mengasihi manusia, ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Dia rela berkorban, ya. Dia rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia karena dia sangat mengasihi kita. Nah, kemudian itu merupakan jalan yang sudah ditetapkan oleh Bapa di surga, ya,
untuk menebus dosa manusia. Kemudian adik-adik, dari firman Tuhan hari ini apa yang mau kita ambil ya? Apa yang mau kita ambil? Pelajaran apa yang mau kita ambil? Nah, yang pertama, kita harus dapat meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Dengan cara apa? Nah, contohnya pada saat ini kan adik-adik belajar daring atau proses belajarnya jarak jauh. Nah, kita harus semangat adik-adik ya. Harus tetap semangat ya. Adik-adik di rumah harus tetap semangat. Harus tetap disiplin. Meskipun hal itu sangat sulit adik-adik. Ya kan? Nggak seperti dulu. Kalau kita nggak ngerti pelajaran yang diberikan guru, kita bisa bertanya langsung. Ya kan? Nah, sekarang kan nggak bisa. Ya kan? Paling kalau bisa pun bertanya by WA atau by telepon yang sangat terbatas komunikasinya. Tapi jangan takut adik-adik. Orang tuamu di rumah atau kakak atau abang bisa kamu tanya pelajaran-pelajaran yang dari sekolah yang tidak kamu mengerti, ya kan? Nah, kemudian mau menjaga kebersihan tubuh. Ya kan, mau menjaga kebersihan tubuh, kemudian memakai masker ketika keluar rumah, kemudian menjaga jarak atau tidak berkerumunan dengan teman-teman supaya kamu tetap sehat. Nah, kemudian adik-adik ya, dan Inang juga harus selalu bersyukur dan bersukacita ya di masa-masa sulit sekarang ini ya. Nah, dimana gerakan kita kan serba terbatas nih, kita nggak bisa bermain dengan teman, kita nggak bisa pergi ke gereja, kita nggak bisa jalan-jalan ke mall. Nah, itu harus tetap disyukuri ya adik-adik. Jangan bersedih ya. Untuk mengobati rasa bosanmu ya, adik-adik bisa membantu orang tua di rumah ya kan. Membantu orang tua di rumah, kemudian mengajak kakak atau adik atau abang untuk bermain bersama, untuk belajar bersama. Dan ingat juga ya, karena Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, doakan supaya pandemi ini cepat berlalu dan adik-adik bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, bisa sekolah, bisa bertemu dengan teman, bisa beribadah ke gereja. Ya kan adik-adik? Iya. Jadi firman Tuhan hari ini ya sangat mengingatkan kita supaya kita ya tetap mengasihi sesama, ya kan, melalui perbuatan-perbuatan baik, kemudian tidak pernah kecewa dengan keadaan pada saat ini. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa meneladani Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami di masa pandemi ini. Tuhan memberikan kesehatan buat kami semuanya. Tuhan memberikan semangat dan tetap bersyukur untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Walaupun terkadang kami harus melaksanakan kegiatan kami serba terbatas. Kami tidak bisa bertemu dengan teman, dengan guru, tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa ke gereja. Tapi kami masih dapat bersyukur Tuhan, masih bisa melakukannya dengan jarak jauh Tuhan. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Pada hari ini. Nah, teruslah adik-adik membawa damai buat orang-orang di sekitar adik-adik. Sampai jumpa minggu depan dalam kebaktian ibadah online kita berikutnya. Ya kan, Kak? Iya, tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan rajin ibadah sekolah minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Paskah. Siapa yang tahu perayaan Paskah? Iya, betul sekali. Perayaan Paskah adalah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita,
Setelah dia dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itulah yang kita rayakan. Nah, adik-adik, di masa pandemi ini, itu bukan berarti kita tidak merayakan. Kita tetap merayakannya dengan secara virtual. Nah, gimana cara kita merayakannya? Oke, adik-adik, untuk adik-adik kelas kecil, maka adik-adik kelas kecil dapat merayakannya dengan memberi warna atau menempel-nempel gambar pada gambar yang berbentuk telur. Ya, untuk gambarnya adik-adik bisa minta bantuan pada mama, papa, opung, kakak, atau saudara yang lainnya ya. Nah, untuk anak kelas kecil, adik-adik bisa menghias telur ya. Jadi masak dulu nih telurnya, lalu dihias ya. Lalu selain itu adik-adik juga bisa menceritakan jalan salib dengan versi adik-adik. Nanti waktu adik-adik menceritakannya, adik-adik rekam ya, paling lama waktunya 2 menit. Nah, untuk adik-adik kelas sedang dan besar bisa juga menghias telur. Lalu ada lagi membuat puisi tentang Paskah. Lalu membuat cerita tentang jalan salib. Yang ketiga bisa menceritakan arti Paskah buat adik-adik kelas besar. Nah, itulah yang kegiatan kita untuk merayakan Paskah. Adik-adik mengerjakannya di rumah masing-masing ya. Nah, nanti adik-adik rekam. Lalu kalau dalam bentuk video adik-adik rekam, lalu adik-adik kirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Oke, siap ya? Oke, batas waktunya kapan nih Kak? Oke, batas waktunya sebelum perayaan Paskah. Nanti ada di sini ya, adik-adik baca ya. Oke adik-adik, nah kakak-kakak menunggu ya. Salam. Kakak, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Doroti. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Kakak, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Pengki. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran akan tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ayat hafalan hari ini Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi indah dusta hanya untuk sekejap mata. Dah. Iya, Amsal ayat 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata.